Oke, mengenai bakat dan minat. Jadi bakat sendiri itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Jadi bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi contoh seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Jadi dari sekarang nih coba kalian cek kalian bakatnya apa, bukan bakat tidur atau bakat makan, tapi coba kalian cek secara pribadi kalian bakat atau kalian bisanya di mana atau skillnya di area mana. Jenis-jenis bakat antara lain ada beberapa, yaitu yang pertama ada bakat umum, itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang semuanya memiliki. Lalu ada bakat khusus, ini merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya tadi bakat seni, itu kan tidak semua orang bisa menggambar atau tidak semua orang dapat melukis. Juga bakat pemimpin. Nah, pemimpin itu juga termasuk bakat khusus karena tidak semua orang itu bisa jadi seorang pemimpin. Lalu ada penceramah, penceramah juga bakat khusus. Kenapa ya? Tadi itu untuk menjadi seorang penceramah itu kan tidak mudah. Nah, jadi itu merupakan bakat khusus. Lalu ada olahraga. Nah, olahraga tidak semua orang juga bisa melakukan olahraga. Kalau bakat umum berarti itu hal yang hampir semua bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada, selain itu bakat khusus yang lain ada bakat verbal. Ini bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Jadi kalau kalian lihat hanya rayu gitu, nah itu juga merupakan bakat verbal, jadi tidak semua orang bisa melakukan rayuan-rayuan gombal, Deni Cagur, nah itu. Tidak semua orang bisa melakukan rayuan-rayuan gombal tersebut. Lalu ada bakat numerikal, ini bakatnya mengenai angka, jadi jenius matematika dan lain sebagainya itu masuknya ke bakat numerikal. Lalu ada bakat skolastik, nah itu kombinasi kata-kata logika dan angka-angka dan kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, juga pandangan hidup umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Jadi kalau kalian lihat semisal Newton, Einstein itu mereka mempunyai bakat skolastik. Jadi pola pikir mereka sedikit berbeda dengan pola pikir umumnya. Jadi mereka lebih suka dengan hipotesis. Jadi mencari mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat. Nah, itu orang-orang yang jenius biasanya biasanya mempunyai bakat skolastik. Lalu ada bakat abstrak. Di sini bakat yang bukan kata maupun angka, tapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Jadi bakat abstrak itu seperti ada gambaran gitu. Si otaknya itu punya gambaran mengenai pola, rancangan, dan lain sebagainya. Lalu bakat mekanik ini bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA atau tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Jadi bakat mekanik itu mereka misalkan di IPA itu atau di mesin itu langsung mengerti biasanya, tereh cepat mengertinya. Lalu ada bakat relasi ruang atau spasial. Di sini, bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi.
mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek. Nah, kalau arsitek biasanya bakatnya itu bakat relasi ruang. Fotografer juga sama, artis juga sama, pilot dan insinyur mesin juga sama. Contohnya misalkan Thomas Edison, Pablo Picasso, Ansel Adam, dan lain sebagainya. Lalu ada bakat kecepatan ketelitian klerikal. Ini bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Ini masuknya ke ketelitian klerikal. Lalu ada bakat bahasa atau linguistik. Nah, ini bakat ahli sastra itu biasanya ke linguistik. Misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Ini mereka biasanya harus mempunyai bakat linguistik atau bicaranya atau bahasanya. Lalu sekarang ke pengertian minat. Minat itu adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Nah, minat ini adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi dapat disimpulkan si minat ini adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan kita pada suatu kegiatan yang kita sukai atau yang kita minati. Jenis-jenis minat ini menurut Guilford tahun 1956 itu ada minat vokasional, itu merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Contohnya minat profesional, itu minatnya keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Lalu minat komersial, nah itu minatnya pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Lalu ada minat kegiatan fisik, itu misalnya mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Misalnya berpetualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, itu masuknya ke avokasional. Selanjutnya faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat, yang pertama itu adalah faktor intern. Di sini yang pertama ada faktor bawaan atau genetik. Nah, ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sesuai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tuanya. Jadi dari orang tua mempunyai bakat atau dan minat apa, anaknya biasanya juga kadang ada yang ikut. Misalkan orang tuanya artis, kadang anaknya jadi artis. Orang tuanya penyanyi, anaknya jadi penyanyi. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Jadi bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Jadi kalau kalian periksa tes psikologi dan otak kirinya yang lebih dominan, itu segala tindakannya itu verbal, intelektual, sekuensial, teratur, rapi, dan logis. Sedangkan jika otak kanan yang lebih dominan itu berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Lalu yang kedua dari faktor intern adalah faktor kepribadian. Di faktor kepribadian itu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anaknya. Faktor lingkungan itu ada faktor lingkungan keluarga,
di mana tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman itu karena keluarga. Jadi keluarga itu kan lingkungan pertama dari sang anak, jadi makanya keluarga juga penting. Lalu ada lingkungan sekolah, itu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Jadi banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang mengadakan ekstrakurikulernya itu macam-macam. Nah, itu sebenarnya salah satu untuk mengembangkan minat dan bakat si anak. Lalu ada lingkungan sosial. Nah, ini lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Jadi, di lingkungan sosial bisa dilihat nih si anak suka berbagi atau apa. Nah, itu dilihatnya dari sini juga, di lingkungan sosial. Cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama itu kita harus mempunyai keberanian. Keberanian ini mampu membuat kita menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Jadi si keberanian ini akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kalian sekarang lihat yang banyak sekali sekarang YouTuber itu kan juga perlu minat dan bakat ya, dan perlu keberanian untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika kita menguploadkan sesuatu ke dalam media sosial itu pasti akan dilihat banyak orang atau orang luar itu bisa melihat apa yang kita uploadkan itu atau video kita itu. Nah, ketika orang memberi komentar baik atau jelek, nah di sana itu kita yang harus bisa tahu atau tidak takut akan komentar-komentar tersebut. Karena banyak sekali sekarang yang mereka mengupload video tahu resikonya tapi mereka jadinya menyalahkan media sosial, padahal yang diperbuat itu adalah yang mengupload itu adalah dirinya. Jadi jangan menyalahkan medianya, tapi kitanya yang harus mempunyai prinsip untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Lalu juga perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Jadi jangan kalian lihat misalkan YouTuber itu nggak berlatih. Mereka itu sampai jadi YouTuber seperti itu kan ada beberapa prosesnya. Dan itu nggak mudah. Juga perlu didukung lingkungannya. Jadi lingkungan di sini adalah artinya sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minatnya. Jadi kalian lihat kalau artis banyak yang jadi YouTuber itu karena lingkungannya mendukung. Mereka sudah banyak yang follow Instagramnya atau yang sudah banyak penggemarnya. Ketika mereka menjadi seorang YouTuber itu banyak yang jadi subscribernya. Berbeda semisalkan contohnya saya kan jadi YouTuber dadakan gara-gara corona ini. Nah, itu jadi tidak bisa saya mengharapkan subscriber saya sebanyak subscriber artis dalam waktu yang instan. Karena lingkungan di sini tidak mengejar target subscriber tersebut. Lalu perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada, kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Jadi kita tahu nih di dalam diri kita itu ada kendala apa untuk mengembangkan bakat dan minat kita.
Ketika kita tahu ada kendalanya, kita jadi mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala tersebut. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Jadi bakat itu suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, bakat ini berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Nah, bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Jadi si bakat dan minat itu bisa menjadi cita-cita kita atau menjadi karir kita jika dikembangkan secara terus-menerus. Nah, sekian untuk sesi pertama dari bakat dan minat. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum kita teruskan ke materi selanjutnya. Nggak ada ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Ini mengenai perencanaan karir multi jalur. Ini saya ambil di Prezi. Saya ketemu perencanaan karir multi jalur. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, yang pertama, jalur karir atau karir path-nya. Di sini ada tenaga kerja dan tren demografinya. Lalu ada perencanaan jalur karirnya, ada menangani transisi karir. Nah, di sini untuk tenaga kerja dan tren demografi, tren itu adalah jumlah tenaga kerja berdasarkan karakteristik tertentu, misalkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, lalu di dalam tren itu ada pensiunan. Pensiunan itu adalah tenaga kerja yang sudah mulai melewati batas umur yang dipekerjakan, namun belum menemukan pengganti dengan umur yang lebih muda. Nah, selanjutnya pekerja modern atau non-tradisional. Ini adalah pekerja yang bekerja paruh waktu, namun dikarenakan pekerja tersebut bekerja di beberapa pekerjaan, makanya disebut pekerja paruh waktu. Lalu ada pekerja migran, itu biasanya dari luar negeri. Nah, ini perubahan ekonomi sehingga kebutuhan jenis dan keahlian tenaga kerja yang berubah. Jadi, karena sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan ekonomi, makanya kebutuhan jenis dan keahlian tenaga kerjanya juga berubah. Itu tren demografinya. Lalu perencanaan jalur karir atau karir path. Di sini ada yang dinamakan tradisional karir path, itu adalah bekerja dalam perusahaan dengan jalur vertikal dari bawah ke atas suatu perusahaan. Lalu ada network career path. Di sini bekerja dalam perusahaan yang juga mencari peluang secara horizontal di bidang yang lain dalam perusahaan yang sama. Selanjutnya ada lateral skill path. Di sini adalah karir pekerjaan yang mendapatkan promosi, namun promosinya di bidang lainnya yang juga mampu dilakukan oleh pekerja tersebut. Lalu ada dual career path. Di sini jalur karir yang membutuhkan keahlian khusus dalam suatu perusahaan, namun tenaga ahli tersebut tidak perlu mendapatkan posisi dalam manajemennya. Selanjutnya ada adding value to retain present job. Itu adalah pekerja menambah keahlian mereka sendiri untuk mempertahankan pekerjaan yang mereka miliki. Nah, ini banyak sekali yang melakukan
adding value to retain present job. Jadi mereka dulunya tidak mempunyai misalkan keahlian tertentu, tapi karena ingin mempertahankan pekerjaannya, makanya mereka mau tidak mau harus mempunyai keahlian tersebut. Misalkan dulu saya nggak pernah tahu bisa jadi dosen, tapi karena saya masuk jadi dosen dan saya harus mempertahankan menjadi dosen, mau tidak mau saya harus mempunyai keahlian untuk menjadi dosen. Nah, seperti itu. Lalu ada demotion, itu adalah penurunan pangkat yang tidak hanya kesalahan atau kegagalan, namun juga perkembangan zaman yang membuat tenaga mereka tidak dibutuhkan lagi. Jadi demotion itu diturunkan, atau misalkan sekarang kan banyak PHK, nah itu masuknya ke demotion. Menangani transisi karir, kita harus membuat daftar keahlian dan pengalaman kita. Juga kita jangan takut untuk mengambil resiko, karena sekarang ini karena sudah generasi milenial di mana orang ditantang untuk melakukan pekerjaan dengan resiko tertentu, dan ketika kita mundur dan cari aman, itu kadang si perusahaan itu merasa ini orang bukan yang dibutuhkan perusahaan. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang bisa mengambil resiko dan bertanggung jawab akan pekerjaan dan resikonya itu. Lalu mempunyai rencana cadangan. Nah, karena selain kita misalkan kita berani mengambil resiko, kita juga harus mempunyai backup plan ketika risiko tersebut datang ke kita sudah punya rencana cadangan jika terjadi sesuatu, atau plan E ini, plan B ini, plan C ini. Nah, itu kita harus mempunyai rencana cadangan. Contohnya misalkan saya dulu kerja di di Chevron. Nah, di Chevron itu saya keluar. Nah, saya harus punya rencana cadangan untuk karir saya nih. Setelah di Chevron, saya bisa melakukan apa? Saya bisa jadi apa? Nah, itu. Jadi kita mempunyai rencana cadangan. Dan juga rencanakan keuangan dengan baik. Nah, ini yang sangat penting juga. Kenapa? Karena banyak sekali programmer yang gajinya tinggi, tapi tidak bisa memanage keuangan dengan baik, itu jadinya uangnya tidak tertabung. Jadinya misalkan kita kerja udah puluhan tahun, tapi kita misalkan belum punya rumah, belum punya saham, kalau kalian suka saham, belum punya tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini makanya keuangan harus direncanakan dengan baik. Jadi ketika kalian masuk kerja, kalian harus tahu pos-pos dari uang kalian atau gaji kalian. Misalkan untuk orang tua sekian, untuk adik sekian, untuk makan sekian, untuk tabungan sekian, dan itu harus bisa kalian rencanakan. Lalu meningkatkan karir individual kalian. Jadi kalian kerja di perusahaan tersebut, perusahaan tertentu, itu kalian harus tahu karir kalian itu nanti setelah jadi ini jadi apa. Jadi itu harus kalian rencanakan, dan harus kalian tingkatkan juga skill kalian atau keahlian kalian, karena seiring dengan bertambahnya beban jabatan tertentu, itu akan meningkat skill dan keahlian yang kita perlukan. Nah, itu sekian untuk perencanaan karir multi jalur. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada? Ini kalian sehat-sehat di rumah? Puasa, masih puasa? Tumbang, Bu. Aduh. Ripal masih punya hutang ke saya. Bu mau nanya, Bu.
Coba cing mukanya Marsal, ada Marsal? Ada Bu. Mana mukanya Marsal? Bu, Fahmi mau nanya Bu. Oh, Pahmi mau nanya, sok Pahmi mau nanya. Oh, Marsal udah. Ya Pahmi, nanya apa Pahmi? Tadi ada tren demografi Bu. Kurang ngerti apa Bu maksudnya. Tren demografi itu apa? Itu Bu. Jadi kita ini di negara kepulauan. Jadi setiap pulau itu mempunyai tren pekerjaan yang berbeda. Misalkan kalau di Pangandaran nih, yang sisi laut, itu biasa, Marsal tolong di off-kan dulu. Nah, misalkan kalau semisal di pesisir laut, nah itu tren pekerjaannya di sana seperti apa? Misalkan pelayan, nelayan, misalkan nelayan dan lain sebagainya. Di Jakarta, tren Jakarta itu kan perkotaan. Tren pekerjaannya seperti apa? Terus tadi kan ada semisal karir vertikal, horizontal dan lain sebagainya. Nah, si karir vertikal itu meningkatkan jalur vertikal. Misalkan nih, di posisi organisasi kita mempunyai suatu posisi yang tinggi, misalkan semakin tinggi vertikal itu berarti ke atas ke bawah. Pahmi, vertikal ke atas. Garis merintang Jadi, dari bawah ke atas Bu. dari bawah ke Contoh, atas. Nah, berarti di struktur organisasi, misalkan di perusahaan tersebut, dari atas ke bawah, misalkan dari dari bawah itu staf, atasnya itu sampai CEO. Nah, kita jalur karir vertikal itu kita ke atas maunya. Jadi mau sampai akhir itu CEO. Nah, kalau semisal horizontal itu beda lagi. Kalau horizontal ini biasanya di dalam organisasi dan pengembangan keahlian manajerial itu yang horizontal itu berarti bawah ke atas ya? horizontal Dari atas melintang ke dari bawah. datar Bu, Dari yang datar. horizontal datar. Nah, itu samping. Nah, kalau horizontal, kalau dilihat misal di struktur organisasi, kalau vertikal kan tujuannya ke atas ya. CEO misalkan paling tinggi. Nah, kalau horizontal itu berarti ke pinggir. Di dalam struktur organisasi itu misalkan kalau di STTG nih, misalkan di sini ada WK1, WK2, WK3. Nah, dari WK1, nah itu jadi ke WK2. Terus jadi ke WK3. Atau dari WK3 jadi ke WK1 atau ke WK2. Nah, itu pokoknya datar di struktur organisasi tersebut. Nah, kalau demografinya itu karena setiap negara atau setiap provinsi atau setiap daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri di dalam pencarian pekerjaannya. Misalkan kalau di Garut sekarang ini kan yang paling banyak itu apa ya di Garut? Pabrik Bu. Pabrik kan baru hanya 1-2. Finance kalau nggak salah, finance itu banyak. Di finance itu banyak. Kalau pabrik kan baru sekarang ya. Pabrik itu demografi untuk pabrik itu yang biasanya di Karawang. Nah, Garut itu baru mulai. Nah, seperti itu. Jadi demografi itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Seperti itu, Pahmi. Bu, jadi suatu pekerjaan yang dimana menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing itu punya tren pekerjaan. Ya. Misalkan Pahmi nih di Garut. Pahmi tahu mau jadi apa di Garut. Ada nggak programmer di Garut? Kalau nggak ada, cari coba daerah lain yang banyak programmernya itu di mana nih? Misalkan Bandung banyak, cari di Bandung. Atau misalkan Jakarta lebih banyak, cari di Jakarta.
Kalau semisal mau lebih high lagi, misalkan ke luar negeri, cari di luar negeri. Kalau kesempatannya lebih terbuka. Kalau di Garut misalkan kesempatannya hanya sedikit, cari di wilayah lain. Kan kita juga cari pekerjaan seperti itu kan. Ini di sini itu banyaknya apa ya? Di sana banyaknya apa ya? Seperti itu. Ayo, ada lagi yang ditanyakan? Fahmi mana mukanya, Fahmi? Isin buah dan ibak. Isin sigana kerbobo marenya. Coba Rizky, ada Rizky? Rizky Lasul Amal, Bu. Barusan siapa, Bu? bertanya, Bu. Rizky mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, Rizky Ikhlasul ini. Rizky Ibrahim. Hadir, Bu. Hadir. Mana itu muka-mukana atuh? Iya, Bu, kamerana na laptop aku awon. Oh. Tuh, poek, Bu. Ganteng daki ganteng. Aduh, ganteng. Sabi menyebut ganteng bahaya. Fahmi, Bu. Abdul, mana Abdul ada? Ya? Abdul? Abdul? Abdul. Agung. Ada, Bu. Ada. Mana wajahnya Agung? Mbak. Kamerana awon, Bu. Kamera. Bobo wae tuh Agung mah bobo wae lah. Poek, Bu. Andri saya pulau. Hadir, Bu. Oke. Jawab aja lah. Kalian gak usah lihat kan muka kalian yang baru bangun tidur itu. Lalu Asri. Ada, Bu. Oke. Dede Faisal. Ada, Bu. Mana, Dek? Oh iya. Detila. Detila nuju COD-an. Kemana ya Detila? Selanjutnya Fahmi udah gelar. Hadir, Bu. Gisna. Hadir, Bu. Imam Saputra. Hadir, Bu. Laras Sila. Ada, Bu, hadir. Mahen. Hadir, Bu. Iya Mahen gelar rival Gisna backgroundnya bareureum. Siap-siap buat Mohon, Bu. iya buat wisuda. Calon sarjana unggul, Bu. Calon sarjana unggul. Marhafi, mana Marhafi? Hadir, Bu. Marsal. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Bagja, Bagja. Hadir. Rizky udah ya tadi. Rifa udah. Rizda. Bu. Oke. Bobo wae. Rofik. Hadir, Bu. Ayamnya Rizda nunjuk Nggak ada, ayam. Bu, Ropik mah, Bu. Rofik nggak ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Saya, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Sip. Wibi. Hadir, Bu. Waibai. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah hadir. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan ada tugas, tapi tugasnya sekali lagi ini tugasnya lebih ke diri kalian. Minggu depan mungkin. Jadi nanti kalian akan bikin portofolio kalian seperti apa atau bikin CV kalian seperti apa. Seharusnya ada public speaking, tapi karena online, public speaking online itu hanya agak beda gitu. Tapi nanti ada teknik wawancara dan lain sebagainya lah. Ada lagi yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini sebelum saya akhiri? Nanti bakal ada latihan itu, Bu, wawancara. Apa gimana, Bu?
Iya, wawancaranya online mungkin jadinya di dia kumaha. Langsung buat tuh sekali mau nanam. Nanti lihat sikon lah untuk wawancara. Kalau online, karena sekarang juga kan wawancara online. Banyak sekarang yang menggunakan Skype dan lain sebagainya. Pakai bahasa Inggris wawancara, nah lebih keren ya, Mi. Lina Bu. Ayo tuh biar. Ya nanti, kalem. Ada lagi nggak yang ditanyakan sebelum diakhiri? Bakal diizinan nih Bu. Diizinan namun. Takut terengburina tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri kira rekamannya, saya close dulu, berhenti merekam.